Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar hari ini, Ibu mengingatkan tentang 3M. Memakai masker dengan benar, jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan dengan sabun agar kita terhindar dari bermacam-macam penyakit. Baik anak-anak, mari kita belajar bersama Bu Yayu. Silakan simak video berikut ini. Pembelajaran kita hari ini tema 6, panas dan perpindahan. Subtema 1, suhu dan kalor. Kompetensi dasar 3.3 untuk pengetahuan meringkas teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik. 4.3 untuk keterampilannya menyajikan ringkasan teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, teks, dan visual. Tujuan pembelajaran, anak dapat menuliskan kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan. 2. Anak dapat meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. 3. Anak dapat membuat kesimpulan bacaan dari teks bacaan yang telah ia baca. Selanjutnya, teks eksplanasi. Yang dimaksud dengan teks eksplanasi yaitu teks yang berisi penjelasan tentang suatu kejadian atau peristiwa alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya yang dapat terjadi. Suatu kejadian yang terjadi di sekitar kita tidak hanya untuk kita amati dan rasakan saja, tetapi juga untuk kita pelajari. Ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan kesimpulan. 2. Memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. 3. Fakta yang terkandung memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks eksplanasi. Antara lain, 1. Pernyataan umum. Berisikan pernyataan umum mengenai atau tentang topik yang akan dijelaskan pada proses terjadinya atau proses keberadaan. 2. Urutan sebab akibat. Berisi tentang penjelasan mengenai proses terjadinya fenomenal yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang awal sampai akhir. 3. Interpretasi. Berisi kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan. Langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. 1. Menentukan topik yang menarik. 2. Membuat rancangan perangkat teks. 3. Mengumpulkan referensi. 4. Mengembangkan teks. 5. Menyunting teks. Contoh teks eksplanasi seperti yang berjudul Gerhana Bulan. Baiklah anak-anak, Ibu akan menerangkan tentang kata kunci. Pelajaran yang lalu sudah kita pelajari. Berikut Ibu akan menjelaskan kembali tentang apa itu kata kunci. Kata kunci adalah kata yang digunakan sebagai kunci untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Baiklah anak-anak, buka buku tema 6 halaman 2. Ayo membaca. Pada buku kalian yang berjudul Sumber Energi Panas. Pada teks bacaan ini terdiri dari 4 paragraf. Dari masing-masing paragraf, kalian akan
menemukan kata kunci masing-masing dari paragraf ini. Berikut. Pada halaman 4, ayo menulis. Setelah kalian membaca teks tadi, ada pertanyaan pada nomor 1. Apa judul bacaan di atas? Judulnya tentu kalian sudah tahu, sumber energi panas. 2. Tuliskanlah kata kunci pada setiap paragraf di atas. Pada paragraf pertama, energi panas, sumber energi, proses fotosintesis itu adalah kata kuncinya. Sedangkan pada paragraf kedua, kata kuncinya yaitu penggunaan matahari. Pada paragraf terakhir, yang ketiga, kata kuncinya bagaimana energi panas dihasilkan. Selanjutnya, pada paragraf keempat yang terakhir, kata kuncinya adalah asal-usul api. Pada pertanyaan soal nomor 3, kalian tentu dapat menarik kesimpulan dari kata kunci tersebut. Antara lain, sumber energi panas ada di sekitar kita dan sumber energi panas terbesar adalah matahari yang digunakan oleh semua makhluk hidup. Baik anak-anak, buka buku tema 6 halaman 11. Di situ ada perintahnya, ayo membaca. Pada teks bacaan ini yang berjudul Perbedaan Suhu dan Panas, yang terdiri dari 3 paragraf, kalian bersama-sama ibu akan mencari kata kunci dari masing-masing paragraf tersebut. Judul bacaan yang kita baca tadi pada halaman 11 yaitu perbedaan suhu dan panas. Pada paragraf pertama, kata kuncinya yaitu indera peraba, panas dan dingin, derajat panas. Pada paragraf kedua, kata kuncinya suhu, besaran. Pada paragraf ketiga, kata kuncinya panas, energi termometer, kalorimeter. Pada soal ketiga, di situ anak-anak dapat membuat pertanyaan dari kata kunci. Contohnya, mengapa air raksa pada termometer dapat naik dan turun? Pada nomor 4, kalian juga dapat membuat kalimat tanya sebanyak 2 kalimat tanya. Yang pertama, di sini ibu contohkan apa saja jenis-jenis termometer. 2, mengapa indera peraba tidak bisa digunakan untuk menentukan suhu? Pada soal kelima, di sini kita dapat menarik kesimpulan dari bacaan tersebut. Kesimpulannya yaitu panas atau kalor dan suhu adalah 2 hal yang berbeda. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer, sedangkan energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan kalian dapat terapkan untuk dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu jelaskan pada kalian dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.